Saya mau nanya pendapat Pak Suhana sebenarnya. Hmm. Apakah masih oke nih? Ini Boleh, boleh, ini nggak apa-apa. terkait, saya tergelitik karena tadi terkait Pak Suhana juga sempat ngomong soal binatang. Itu kebetulan sesuatu yang saya lakukan. Jadi saya tinggal di apartemen, udah sekitar 2 tahun terakhir ini di basementnya itu tuh suka ada kucing liar yang masuk gitu. Tapi unfortunately apartemen saya itu punya suatu policy, setiap sebulan 2 kali mereka melakukan cleaning. Jadi ada cat strapping termasuk di situ. Mereka punya agak ini sih, agak menurut saya agak dengan atas nama untuk menjaga keamanan, kebersihan, biar nggak jorok ada binatang masuk, mereka punya trap gitu untuk binatang-binatang. Dan tentunya kalau kena trap itu pasti kakinya luka atau lehernya dijerat, seperti itu. Nah, kebetulan dalam 2-3 tahun terakhir ini, saya ngelihat emang ada beberapa kucing yang jadi luka, kakinya itu kayak sampai gompel gitu loh Pak, sampai apa? Belum patah sih, tapi sampai keluar dagingnya gitu. Pokoknya ngenes banget. Jadi yang bisa saya selamatin, saya coba selamatin. Nah, saya sambil nego terus nih sama apartemen manajernya bahwa tolong dong gitu, karena jam-jam yang mereka lakukan itu tidak jelas kapan gitu, dan mereka sampai pasang CCTV di dekat mobil saya karena mereka ngerasa saya suka ngebantu kucing-kucing itu, jadi saya against policy apartemen. Yang saya maksudkan itu adalah saya nggak mau ngapa-ngapain, saya cuma minta tolong nggak usah sampai segitu jauhnya lah apartemen ini melakukan cleaning itu. Sementara ngomong aja sama saya, nanti kita akan coba tangkep, karena saya kebetulan punya teman-teman dokter, saya juga suka rescue binatang gitu. Jadi saya bisa bantu untuk rescue mereka, nggak perlu sampai mereka dibuat menderita gitu, sampai lehernya darah-darah atau apa gitu. Pokoknya ngenes deh saya ngeliatnya gitu. Nah, ini udah bolak-balik saya coba utarakan, dan terus-menerus mereka tetap lakukan gitu. Jadi saya mau tanya pendapat Pak Suhana nih, sebaiknya tick black cara apa yang perlu saya terapkan untuk kasus ini, karena satu persatu mereka itu luka dan saya nggak bisa selamatin semua. Kadang-kadang kalau mereka melakukan penjeratan tersebut saya lagi nggak tahu, atau saya kebetulan jadi berteman lah dengan satpam-satpam gitu ya, saya suka kasih makanan segala supaya mereka bisa jadi bocoran buat saya gitu. Kalau ada apa-apa mereka telepon, Bu ini kena nih, Bu ini begini. Nah, tapi kadang-kadang juga saya nggak bisa selalu rescue karena mereka melakukan itu tanpa saya tahu. Nah, saya mau nanya Pak, menurut Pak Suhana enaknya stepnya apa nih ya untuk bisa berada di winning position dan juga saya nggak mau perang juga sama orang gitu. Ya, jadi gini, saya bisa maklum ya, karena memang hal-hal seperti kita perlakuan terhadap binatang itu mungkin ya di Indonesia nggak sebaik di negara-negara lain gitu. Mungkin ya ngomong kasarnya, buat gua sendiri aja yang manusia makan belum tentu, ngapain ngurusin binatang, ya kan? Nah ini kita juga mesti maklum hal itu, karena kan kadar kepedulian orang terhadap hewan itu berbeda-beda. Kita nggak usah pusing lah, itu masing-masing orang punya prinsip. Nah, yang bisa kamu lakukan ya, pertama kamu jangan istilahnya konyol, gara-gara urusan kucing liar, kamu jadi istilahnya sebagai tenant di komplek tersebut, kamu di blacklist. Ini kan juga merugikan. Ini juga kita istilahnya dari sisi tick black ini nggak dianjurkan. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Ya. Tapi saya ngerti, di sisi lain kamu juga harus menolong. Nah ini kamu bisa sebenarnya kerjasama dengan klub penyayang binatang atau penampung binatang-binatang liar. Nah, itu kamu bisa kerjasama sama mereka. Jadi mereka yang approach management building kamu. Jadi bagaimana caranya? Apakah melibatkan mereka untuk melakukan trap-nya ini? Ini kamu bisa tanya dari klub-klub yang ada. Ya itu nggak ada salahnya. Nah, cara kedua, nah ini juga tergantung bagaimana kondisi financial kamu. Kamu bilang aja ke yang si satpam-satpam ini. Jadi kalau mereka bisa menangkap tanpa harming itu wild animals, kamu kasih dia reward. Satu kucing berapa, kamu kasih dia uang. Nah, tapi ini kamu harus sacrifice, kamu punya uang. Nah, ini yang kamu bisa lakukan.
Nah, terus kemudian cara lainnya ya kamu sebisanya memberikan makanan di tempat-tempat tertentu. Jadi mereka itu udah dapat makanan, tapi mungkin ini juga kamu harus minta persetujuan dari kompleks manajer itu yang ada di lingkungan. Saya rasa ini caranya agak sulit karena malah nanti akan makin dapat banyak gitu. Jadi kadang-kadang saya ngerti kita nggak bisa istilahnya menyelamatkan semua seperti yang kita mau. Ya kita itu juga harus bisa berbesar hati dan juga ngomong kasarnya bisa tega gitu. Karena mungkin juga kamu nggak percaya. Jadi pernah ada suatu hari saya lihat di belakang ini ada satu burung. Nah, dia ini kayaknya pincang-pincang. Nah, saya itu mau nangkep nggak bisa-bisa, sulit kan? Saya mau jebaknya, maksudnya mau coba obatin, tapi saya juga nggak tahu caranya. Tapi belakangan ya itu udah nggak ada, saya udah nggak lihat lagi dia kemana gitu. Mungkin udah mati atau apa ya, itu kadang-kadang ya kita sedih, tapi ya itu kita harus terima juga fakta gitu, bahwa ya inilah kehidupan gitu, kita nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kembali lagi yang saya bilang, teman-teman nggak usah merasa dilematis. Kita menerapkan Think Black bukan membuat kita menjadi berhati yang negatif. Itu yang mesti kamu orang tahu. Kadang-kadang kita juga dengan pretext bahwa kita orang yang beragama, kita orang yang baik. Akhirnya kita kejebak sendiri. Kita ada satu ilmu yang bagus, gara-gara kita bersikukuh dengan pendapat tadi, kita hilang kesempatan memperbaiki faktor human kita. Nah, inilah yang jangan terjadi. Jadi, tidak harus mempertentangkan antara konsep Think Black dengan konsep kepercayaan. Ya, ini yang tolong saya perlu tekankan supaya apa? Teman-teman semua jangan istilahnya seperti yang Chandra alamin atau seperti Bu Nani alamin, dia jadi bingung. Kita nggak harus begitu. Buktinya saya dari 90-an sejak kenal Think Black sampai sekarang saya nggak menjadi orang yang istilahnya kayak bagaimana gitu kan. Saya tetap sama binatang-binatang, saya tetap sama apa yang butuh, ya saya tetap juga ada tetap humanismenya gitu. Ya, jelas. Jelas Pak. Saya juga kasih makan sebenarnya setiap hari selama 2 tahun ini. Nah ini yang menyebabkan memang dari manajemen itu mereka sebenarnya nggak tahu karena saya diam-diam di tengah malam saya turun saya kasih makan. Tapi ini salah satu yang menurut saya mereka kayaknya realize juga, makanya di depan mobil saya segala dipasangin CCTV on purpose gitu. Iya. Ya, jadi sebenarnya Think Black-nya itu saya merasa saya perlu pelajarin lagi gimana cara untuk menghadapi si manajemennya ini sendiri gitu. Ya, kamu libatkan klub penyayang binatang, dan juga kalau misalkan dia orang ada meeting, kamu kasih tahu, suruh bikin recording. Jadi manfaatkan juga medsos, kan kadang-kadang kalau ada berita apa viral-viral gitu. Jadi kamu bisa menekan secara Think Black, yaitu kamu dalam pembicaraan dengan mereka, kamu singgung. Apakah, jadi kamu atur conversation-nya, jadi menggiring mereka. Jadi mereka sebenarnya peduli sama welfare dari animal, atau mereka orang yang kejam. Nah, ini kamu bisa pakai sebenarnya untuk tekan secara halus. Jadi mereka juga istilahnya nggak berani terlalu bagaimana terhadap binatang-binatang itu, dan mereka juga tidak berani menekan kamu. Jadi ini pintar-pintar kamu menggiring conversation, dan kalau bisa semua documented, itu perlu. Karena kan kamu juga jangan konyol, jangan sampai posisi kamu sebagai resident di kompleks itu jadi susah. Nah, ini yang kamu harus pelajarin. Jadi kamu harus benar-benar mainin kartunya dengan sebaik-baiknya. Jadi win-win buat semua pihak. Tapi tetap intinya kamu harus pegang dia punya kartunya. Jadi yang ini kembali lagi, jangan kasih siapapun untuk menekan diri kita. Jangan membiarkan pihak satpam, pihak center management menekan kamu. Yeah.
Ya, ini yang kamu harus benar-benar pinter gitu ya.